Selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama di pagi hari ini terambil di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat, yang berbunyi demikian: sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini kita hendak ditegur Tuhan melalui Habakuk, sekaligus mengajarkan kita bahwa ada dua model orang di hadapan Tuhan. Yang pertama, model orang yang membusungkan dadanya, yang sombong dan yang hianat. Model orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak lurus hatinya, dan mereka ini yang tidak akan tetap ada. Kedua, model orang benar. Model orang ini adalah orang yang hatinya lurus, dan orang-orang inilah yang akan tetap bertahan hidup oleh karena percayanya. Iman, keyakinan, percayalah yang membawa orang-orang benar ini tetap bertahan di tengah berbagai goncangan kehidupan. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, orang benar akan hidup oleh percayanya. Dia akan memastikan imannya kepada Tuhan, membangun ibadah dan mezbahnya bagi Tuhan, dan mengelola dirinya menurut ukuran iman. Orang percaya diajar untuk menaruh atau meletakkan seluruh pengharapannya bukan pada kehidupan hari ini, tetapi kehidupan yang akan datang. Itulah sebabnya Paulus juga bisa mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, fokus hidup orang percaya bukan pada kehidupan hari ini, tetapi pada kehidupan di dunia lain, di langit baru dan bumi yang baru. Dengan demikian, penderitaan yang mereka alami tidak menjadi sesuatu yang menyakitkan sampai membuat mereka menyangkali iman. Justru penderitaan yang mereka alami merupakan nilai lebih dalam kehidupan ini yang membuat mereka menjadi mulia dan terhormat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah: yang pertama, pengharapan memperoleh kemuliaan di balik kehidupan tersebut membuat mereka menjadi teguh dan kokoh dalam menghadapi segala tantangan hidup yang begitu berat. Hal ini berbeda dengan orang-orang Kristen duniawi yang tidak menaruh kepercayaannya pada kehidupan yang akan datang. Mereka tidak akan sanggup menghadapi tantangan seperti yang dialami oleh gereja mula-mula. Maka tidak heran sekarang ini pun, di zaman ini, orang-orang Kristen seperti itu tidak sanggup menghadapi serbuan pengaruh materialisme dan berbagai godaan untuk berbuat dosa. Dalam Roma 10 ayat 10 telah dijelaskan bahwa orang percaya menghadapi tantangan atau musuh dalam bentuk kekuatan dari kekaisaran Romawi yang menyiksa dan menganiaya mereka secara fisik. Tetapi orang percaya pada waktu itu tetap kuat dan benar-benar mengalahkan pergumulan mereka dalam aniaya tersebut dengan kesetiaan yang tinggi kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat setia sampai mati. Orang-orang Kristen tersebut tidak takut menderita, tidak takut menjadi miskin dan terhina oleh kekuatan Roma. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari adalah dengan keteguhan hati melawan tantangan. Orang-orang Kristen tersebut barulah menjadi pemenang dan dapat dikatakan sebagai pemenang. Pemenang di sini maksudnya adalah orang percaya dapat menanggulangi tantangan dalam bentuk aniaya dan berbagai penderitaan
tanpa mengorbankan iman mereka. Sebaliknya, mereka malah menjadi semakin sempurna atau iman mereka semakin murni. Dengan demikian, aniaya yang mereka harus alami menjadi berkat kekal bagi mereka. Penderitaan karena nama Yesus membuat mereka berhenti berbuat dosa dan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Demikian pula seharusnya orang-orang percaya pada masa sekarang. Orang percaya hari ini menghadapi tantangan atau musuh bukan dalam bentuk aniaya fisik, tetapi kekuatan materialisme dan godaan atau bujukan berbuat dosa. Orang percaya harus menang melawan tantangan pada zaman ini. Untuk bisa menang, maka orang percaya seharusnya tidak takut menjadi miskin, tidak takut dianggap tidak mulia, atau tidak terhormat karena tidak memiliki barang-barang dunia fana. Orang percaya seharusnya tidak takut menjadi orang yang tidak memiliki kebahagiaan dari dunia ini. Orang percaya harus berani tidak menjadi kaya demi kebenaran dan kesucian hidup. Orang percaya harus berani untuk tidak menikmati dunia dengan segala kesenangannya. Orang percaya harus berani menolak dosa, walaupun ia merasakan ada sesuatu yang hilang di dalam daging dan jiwanya. Dengan demikian, orang percaya bisa menjadi pemenang dan dapat dikatakan sebagai pemenang. Memang betul ada 3 hal yang perlu dibangun oleh seseorang jika mau memiliki kehidupan yang kemenangan. Hal yang pertama, kalau kita mau memperoleh kehidupan yang berkemenangan adalah kita harus memantapkan keyakinan iman percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena iman adalah dasar yang sangat menentukan kuatnya bangunan hidup. Orang diselamatkan pertama-tama bukan oleh karena perbuatannya, melainkan oleh imannya. Dan orang akan mengalami dan menerima segala sesuatu sesuai yang dia imani. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Maka hiduplah dalam iman yang teguh, karena olehnya kita beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia, sehingga kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan. Yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus membangun ibadah sebagai wujud niat kuat untuk menghormati Allah dan kerinduan yang kuat untuk tetap dekat melekat dengan Tuhan. Sebab latihan ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nuh membangun mezbah dan menghadirkan keharuman bagi Tuhan, sehingga janji Tuhan terjadi bahwa tak akan berhenti musim menanam dan menuai. Abraham membangun mezbah di Betel manakala dia menerima janji berkat dan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Yakub mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat perjumpaannya dengan Tuhan, yang memberi kekuatan dan pertolongan kepadanya dalam pelarian yang menakutkan. Di sanalah dia kembali membangun mezbah bagi Tuhan, yang menghadirkan kedahsyatan Allah meliputi kota-kota sehingga mereka terlepas dari kejaran musuh. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa mengelola hidup dengan baik. Kita harus mampu mengelola tubuh, pikiran, dan juga emosi perasaan kita. Penguasaan diri itu bukan sekedar menahan diri, melainkan mengatur dan mengelola dalam kesadaran untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi diri dan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar kita sebagaimana kita mau harapkan. Namun yang bisa kita kendalikan dan kelola adalah diri kita, yang mencakup tubuh, pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Karena itu marilah terus membangun iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita akan boleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan sudah sampai kepada kita. Mari kita terima dengan penuh sukacita. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan puas, jangan senang kalau hanya menjadi pendengar saja. Apalah artinya firman Tuhan kalau tidak pernah kita praktekkan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, mari kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini
seraya kita menjadi pelaku firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan dalam setiap perilaku hidup kita sepanjang hari ini, maka kita akan menikmati kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang senantiasa ada dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.